Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan saya di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Jangan lupa di subscribe. Sebelum memulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Masih tentang bermain peran. Bagi yang kemarin sudah melaksanakan bermain peran, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang kalian lakukan dapat bermanfaat di suatu saat nanti, dapat mengambil pesan yang ada di dalam dongeng tersebut. Yuk langsung buka buku temanya. Pak Beni akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Langsung masuk ke buku temanya, halaman 90. Ayo bermain peran. Nah, ini yang masih kemarin, yaitu antara anak gembala dan serigala. Anak gembala dan serigala. Apa ini baca Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal, yang putih-putih, yang kerwel-kerwel itu namanya domba. Bulunya bisa dijadikan benang wol. Nah, ini benang wol. Jadi benang wol itu bahan dasarnya adalah bulu domba. Daging domba dapat diambil manfaatnya, biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, lanjut dari hasil dari kalian kemarin bermain peran, tentunya kalian akan dapat mengambil sebuah pesan pada cerita dongeng anak gembala dan serigala. Kira-kira apa aja? Nah, ini pesan moralnya ini di sini ada acak kata, ini ada acak kata. Tugas kalian menyusunnya. Kira-kira apa ya? Yuk coba kita pikir bersama. Ada kata laki, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Kira-kira apa pesannya? Iya, pesannya adalah pembohong, ya, anak gembala tersebut pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Pembohong di sini siapa yang dimaksud? Anak gembala. Karena dia sering berbohong. Katanya ada serigala, ternyata tidak ada. Siapa yang tidak mempercayai lagi anak pembohong? Anak gembalanya. Tentunya adalah warga. Nah, orang kampung itu nggak percaya lagi meskipun benar-benar ada serigala. Jadi kita sebagai anak itu janganlah suka bohong, tidak boleh mempunyai sikap atau sifat yang pembohong. Harus jadi anak yang jujur apa adanya. Jika terjadi sesuatu, sampaikanlah dengan jujur kepada kedua orang tuamu atau kepada gurumu atau kepada teman-temanmu. Kepada siapa saja kita harus jujur, tidak boleh bohong. Nah,
Lanjut, ayo berdiskusi. Setiap hari Benny memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Nah ini kita itu harus bersikap baik kepada semua manusia, sama manusia, karena kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Betul kan? Kita juga akan senang apabila ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun juga akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Yaitu sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bersikap baik itu ternyata sesuai dengan sila Pancasila, sila yang kedua. Nah, tentunya selain Benny, kamu kan juga pernah melakukan hal-hal atau sikap-sikap yang baik. Coba dalam minggu yang lalu kira-kira sikap baik apa yang sudah kamu lakukan ya? Sikap baik apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian teman-temanmu kira-kira sikap baiknya apa saja yang sudah dilakukannya? Nah, coba nanti kalian kerjakan di buku tugas Sikap baik itu apa saja yang telah kamu lakukan selama seminggu yang lalu? Ini juga temanmu tuh kira-kira seminggu yang lalu sikap baiknya apa saja? Jika membuat kolom nanti usahakan pakai garisan pakai penggaris. Jangan digeret pakai pensil saja, tapi pakai penggaris biar lebih rapi. Ya. Lanjut. Nah, ayo berlatih. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, coba ini akan Pak Benny jelaskan dulu Perhatikan ini. Nah, perhatikan. Dalam matematika ada yang namanya sifat pertukaran pada perkalian. Ada sebuah perkalian adalah 1 kali 2 itu sama dengan 2 kali 1. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena jika kita kalikan hasilnya sama. Nah, makanya dengan hasil sama tersebut dapat ditukar tempatnya. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya juga 2. Nah, sekarang Pak Benny akan melambangkan setiap masing-masing angka ini dengan hurufnya. Perhatikan. A, 1 sebagai A, 2 sebagai B. Di sini 2 sebagai B sama 1 sebagai A. Jadi setiap A dan B ini nilainya sama. Perhatikan. 1 sebagai A, 2 sebagai B. Di sini 2 sebagai B, 1 sebagai A. Jadi kita rumuskan A kali B sama dengan B kali A. Ingat ini A kali B sama dengan B kali A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu Pak, jika ada soal titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 1, bagaimana penyelesaiannya Pak? Nah, yuk Pak Benny jelaskan. Ingat tadi Pak Benny melambangkan atau menyimpulkan sebagai A kali B sama dengan B kali A. Ingat itu soalnya adalah titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 1. Pak Benny lambangkan, Pak Benny bagi dulu bahwa titik-titik ini sebagai A, ya kita 3 sebagai B, titik-titik sebagai B, 1 sebagai A. Nah, perhatikan. Jika sudah diketahui seperti ini, maka kita tinggal memindahnya saja. A, berapa nilai A? Kita lihat di sini. Oh, ini A. A nilainya 1. Berarti kita tinggal pindah
Di sini 1, berarti 1 kali 3 sama dengan titik-titik ini berapa? Oh, B. B nilainya berapa? 3. Berarti ditulis 3 kali 1. 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah 1. Ya, ini karena ada diketahui 1 dan B adalah 3. Di sini juga diketahui bahwa B nilainya 3. Nah, sampai di sini masih bingung? Pak Beni akan tambah 1 lagi, nggih, 1 lagi soalnya. Nah, 6 kali 7 sama dengan 7 kali titik-titik. 6 kali titik-titik sama dengan 7 kali titik-titik. Berarti kan Pak Beni bagi lagi 6 sebagai A, titik-titik ini sebagai B, 7 sebagai B, dan titik-titik sebagai A. Yang kosong berarti B dan A. Berapa? Nah, ini B berapa nilainya? B di sini diketahui B. Oh, B nilainya 7. Berarti 6 kali 7 sama dengan 7 kali A. A-nya berapa? 6. Berarti 7 kali 6. Seperti itu. Oke, mudah sekali. Nah, nanti jika masih kebingungan silakan dilihat berkali-kali video ini. Insya Allah nanti sudah paham. Jadi jika ada soal seperti itu tidak bingung, nggih. Untuk lebih memperjelas bagaimana pengaplikasiannya ini, silakan kamu kerjakan buku temanya, nggih. Halaman berapa tadi? Sebentar. Buku tema halaman berapa tadi? 94. Nah, ini silakan dikerjakan ke halaman 94. Ini mudah sekali. 10 itu sedikit karena mudah sekali, tinggal memindah saja. Oke. Ingat, ini silakan dicoba sendiri, tidak perlu menyontoh temennya karena Pak Beni yakin kalian bisa. Oke, paham nggih? Dan Pak Beni rasa cukup sekian penjelasan Pak Beni kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak social distancing dan physical distancing. Dan terima kasih. Akhirnya Pak Beni tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 hebat, prestasi dan mantap.